Jika pikiran sadar memiliki keyakinan yang berbeda dengan pikiran bawah sadar, kira-kira pikiran mana yang akan menang? Kira-kira ya, pikiran mana yang akan menang? Aku mau kasih contoh. Di sini contohnya kita dapat dan atau selalu mengulangi afirmasi positif bahwa kita pantas dicintai berulang kali, dapat melahirkan dengan nyaman, minim trauma hingga orgasme. Tapi jika sejak anak-anak kita berulang kali mendengar bahwa kita sama sekali tidak berharga, sakit-sakitan, lalu juga sering mendengar bahwa proses melahirkan itu sangat menyakitkan dan bisa membuat kita kehilangan nyawa atau meninggal atau mati. Nah, pesan yang terprogram di pikiran bawah sadar akan mengalahkan upaya sadar kita untuk mengubah hidup kita. Dan bahkan ketika pikiran sadar kita memiliki keyakinan yang bertentangan dengan kebenaran dalam tanda kutip, maksudnya kebenaran dalam tanda kutip yang belum tentu benar, yang sebelumnya sudah dipelajari atau kita pelajari atau sudah terprogram dalam pikiran bawah sadar. Nah, ini terjadi konflik intelektual yang mengekspresikan diri dengan melemahnya otot-otot tubuh. Energi akan terkuras. Nah, berdasarkan neuroscience yang kini telah sampai pada sebuah kesimpulan bahwa pikiran sadar hanya berperan kurang lebih 5% dalam hidup kita. Jadi berapa persen pikiran bawah sadar berperan? 95%. Wow, ternyata pikiran bawah sadar itu berperan 95% dari hidup kita. Nah, karena program-program pikiran bawah sadar itu bekerja tanpa butuh pengamatan dan kontrol pikiran sadar. Kita sama sekali tidak menyadari bahwa pikiran bawah sadarlah yang menentukan keputusan kita sehari-hari. Nah, lalu kemampuan otak manusia untuk mempelajari, dalam tanda kutip mempelajari persepsi itu sangat maju. Nah, sehingga bisa mendapatkan persepsi secara tidak langsung. Maksudnya gimana ya? Persepsi secara tidak langsung. Nah, di sini kita itu bisa mendapatkan persepsi secara tidak langsung dari orang lain. Nah, segera setelah kita menerima persepsi atau keyakinan orang lain itu sebagai suatu kebenaran dalam tanda kutip ya, yang belum tentu benar, persepsi mereka itu tertanam di otak kita menjadi sebuah kebenaran kita. Kebayang ya kalau misalnya kita itu menerima persepsi orang lainnya adalah sesuatu yang salah dan kita menerimanya secara mentah-mentah. Wow, ilmu salah apa yang kita dapatkan dari orang lain itu ya? Oke, aku sekarang mau kasih contoh ya. Contohnya itu misalnya ya, kita mempelajari bahwa ular itu berbahaya. Kita mempelajari bahwa ular adalah hewan yang berbahaya. Di sini stimulus yang diberikan lingkungan sekitar ya, itu ditangkap oleh pikiran sadar. Secara otomatis itu terekam atau terprogram dalam pikiran bawah sadar. Nah, jadi dalam tanda kutip, jadi dalam tanda kurung, setiap kali kita berdekatan dengan ular, secara refleks kita itu tanpa sadar berarti ya, kalau secara refleks itu terlibat dalam respon protektif. Oke. Nah, sekarang dibandingkan coba ya. Nah, misalnya lalu bagaimana misalnya jika ada seorang herpetologi, yaitu ahli amfibi atau reptil. Nah, ini coba kita bandingkan bagaimana hasilnya. Sampai dipikir ya. Kalau misalnya ya ada si herpetologi ini, ahli amfibi, misalnya aku contohin adalah kita beli sebuah kotak. Misalnya aku beli kotak perhiasan atau temanku beli kotak perhiasan. Nah, ternyata di sana di dalam kotak itu pas kita buka itu ada ularnya. Kita atau temanku ya yang secara refleks itu pasti dia akan kaget dan melemparnya atau membuangnya, ya enggak, sekotak-kotaknya bahkan gitu kan. Ada beberapa yang bahkan bukan hanya ularnya saja dilempar, tapi sekotak-kotaknya kita lempar. Terus kalau misalnya ada seorang herpetologi beli kotak perhiasan yang sama dan ternyata di dalamnya juga ada ular yang sama, coba bayangin, apakah dia juga akan membuangnya? No. Kemungkinan besar adalah dia akan melihat itu ular, terus memperhatikannya, bahkan memegangnya, dan mencari tahu apakah ular itu berbisa atau enggak. Dan kalau misalnya dia tidak berbisa, dia akan sangat bahagia atau bahkan dipeliharanya tuh ular. Bahasanya gue dapat bonus nih gitu kan. Nah, ini adalah respon yang berbeda ya kalau kita amati. Nah, bahkan si ahli herpetologi atau ahli amfibi ini akan mengatakan, kenapa sih orang pada nggak suka sama hewan yang istilahnya sangat menakjubkan ini? Kenapa banyak yang gak suka? Padahal hewan tuh keren loh, bagus loh, gitu kan? Ini respon yang berbeda ya dengan kita yang mentah-mentah dan mentah-mentah dapat persepsinya dan kita langsung membuangnya. Padahal ular itu tidak berbisa. Nah, itu respon yang berbeda. Ular yang sama, stimulus yang sama, tapi responnya sangat berbeda. Tuh ya. Nah, dari sini kita perlu menggarisbawahi bagaimana persepsi atau keyakinan dari kita tentang stimulus tersebut sehingga respon yang diberikan bisa sangat berbeda.
Di sini pula kita tahu bahwa butuh lebih banyak pemberdayaan diri yang positif untuk memperkuat persepsi atau keyakinan kita. Jadi kalau misalnya keyakinan aku sudah baik, sudah bagus, itu tinggal diperkuat gitu. Tapi kalau misalnya keyakinan aku masih diragukan, nah itu perlu pemberdayaan yang jauh lebih banyak, jauh lebih baik lagi gitu. Mengapa perlu pemberdayaan diri? Oke, kita bahas singkat tentang keyakinan dulu ya, karena ada yang kenapa perlu pemberdayaan diri. Memang nggak cukup dengan berpikir positif aja gitu kan? Kenapa harus perlu memberdayakan diri? Ya gitu ya. Aku bahas dulu sebelumnya tentang keyakinan sedikit aja. Kita bahas sedikit tentang keyakinan. Nah, misalnya, jika keyakinan itu menyimpan sebuah kekuatan yang sangat besar, dan jika kita menjalani kehidupan berdasarkan apa yang kita yakini, pertanyaan yang kemungkinan akan timbul itu dalam benak kita atau orang lain itu pasti seperti ini. Kemungkinan seperti ini. Lalu, dari mana keyakinan itu? Ya enggak, aku pernah berpikir seperti itu loh. Keyakinan itu berasal dari mana ya, gitu kan. Sempat ada diskusi sama diriku, keyakinan itu berasal dari mana? Dengan sedikit pengecualian, keyakinan kita itu berasal dari apa yang dikatakan sains, apa yang dikatakan sejarah, apa yang dikatakan agama, budaya, dan terakhir adalah keluarga kepada kita. Nah, dengan kata lain, inti dari kemampuan dan batasan kita bisa didasarkan pada apa yang dikatakan oleh orang lain, gitu, kepada kita. Nah, di sini keluarga yang disebut di sini adalah utamanya ya adalah keluarga inti. Jadi keluarga yang tinggal selingkup rumah itu. Nah, simpulannya lingkungan inti atau lingkungan internal yang membentuk karakter dan keyakinan kita. Pelajaran benar dan salah disinilah kita dibentuk dan terekam di pikiran bawah sadar kita. Jika hidup kita didasarkan pada apa yang kita yakini, bagaimana jika keyakinan itu salah? Disinilah kita perlu mengenal jauh lebih dalam dari diri kita. Jauh lebih dalam. Bukan hanya luarnya aja, tapi jauh lebih dalam. Bagaimana cara kita mengenal diri kita jauh lebih dalam? Ini versi aku ya. Kalau versi aku, yang pertama itu perlu pemberdayaan diri dan perlu riset. Kedua, mempertanyakan atau berdiskusi tepat atau tidaknya sikap dan tindakan kita kepada diri kita dan kepada orang lain. Nah, dan tahap selanjutnya adalah reprogramming. Nah, dengan awal mulanya itu adalah sharing hingga bisa sampai ke konsultasi, tapi dengan ahlinya. Nah, lalu bisa mulai dengan terapinya. Itu setelah kita ngobrol-ngobrol, konsultasi, sharing-sharing sama ahlinya, nanti ahlinya akan mengarahkan perlu tidak dengan kita di terapi gitu. Itu yang saat sudah masuk terapi itu adalah proses reprogramming langsung praktek. Oke, kita lanjut ya. Tadi tentang keyakinan, penjelasannya sedikit seperti itu. Nah, fakta bahwa sumber utama yang mengontrol pengalaman hidup kita adalah pikiran bawah sadar, dan kita harus memusatkan perhatian untuk memprogram ulang atau reprogramming pikiran bawah sadar kita, bukan hanya menggeser yang diyakini pikiran sadar saja gitu ya. Nah, jadi di sini kita perlu action. Nah, tadi aku di awal udah kasih tahu ya cluenya. Kita perlu action yang positif, bukan hanya sekedar berpikir positif begitu. Nah, hipnosis itu faktanya perlu pemberdayaan diri. Hipnosis sendiri itu selain dia psikologi energi juga, dia juga merupakan salah satu metode reprogramming. Nah, kita harus mengenal diri kita dengan baik dulu, perlu pemberdayaan diri lebih, butuh medan energi di lingkungan dengan vibrasi positif untuk membentuk keyakinan hingga dapat memastikan keberhasilan dari reprogramming melalui hipnosis gitu. Oke, aku mau kasih contoh lagi ya, jadi biar gampang ya pemahamannya. Dilatih dari kecil, kita itu sudah terbiasa menutup pasta gigi, ya kan? Menutup pasta gigi setelah digunakan. Nah, suatu saat kita dewasa atau saat kita kuliah atau SMA, teman kita ada yang nginep. Dia pakai pasta gigi kita, dan dia tidak menutupnya kembali. Biasanya perasaan kita adalah pada saat itu adalah kesal, emosi, marah. Kenapa sih nggak ditutup? Emang susah ditutup, kan? Kayak refleks aja gitu kan, marah. Nah, ini sangat berbeda kan kebiasaannya dengan teman kita dengan teman kita itu mungkin berbeda kebiasaannya. Inilah yang dinamakan perilaku refleks bawah sadar yang bisa dipelajari gitu. Jadi bisa dipelajari, yang dinamakan bisa dipelajari gitu. Nah, faktanya adalah pemberdayaan diri, kekuatan pikiran ternyata lebih efektif daripada menggunakan obat-obatan gitu. Terus ada fakta lagi nih. Fakta yang penting adalah program-program yang melemahkan di pikiran bawah sadar itu dapat dengan cepat diprogram ulang menggunakan berbagai teknik
seperti hipnoterapi, afirmasi, terapi-terapi yang berpusat pada tubuh atau body centered therapies, dan teknik-teknik lain yang secara kolektif merujuk pada psikologi energi.